trying to stack cause I've been poor. The York say it's my time to blow, I'm just lining up all that C4. Lord knows how I'm still low, but I'm thankful cause my heart's pure. Running life in that fast lane and I pray to God that I can't stall. More time, I need more dough. More rhymes, I got more flows. More time for some more shows, getting more money, doing more road. More love, I don't need stress. Remember days when I seen less money and less friends, so I told my mum I don't need this. Now I'm back to back in that wine house, like I'm back to black. And yeah, I have to trap in. Kalau series sama film yang sebelumnya mungkin kan memang cerita yang orang suka alurnya gitu ya. Kalau di series ini aku sangat merasa melekat sekali ketika tahu alur ceritanya ini tentang perempuan yang emang dia pengen merubah hidupnya di Jakarta. Jadi ketika aku tahu, oh ini sisi gelapnya banyak sekali sisi gelapnya, apalagi kan perempuan yang jauh ya, maksudnya dari kampung gitu ya, dia merantau ke Jakarta gitu. Dan aku ngerasa series ini ketika kalian nonton, apalagi khususnya para perempuan ya, itu sangat melekat sekali dan relate sekali. Yo, I've had cold nights in the summer. Now all I got is this cold heart. I'm still rolling. Tantangannya itu sih, ada tiga karakter yang harus berubah ya. Maksudnya aku kan waktu aku ketemu sutradara, aku dibilangnya mukanya, terus juga gerak-gerik tubuhnya itu sangat metropolitan sekali, jauh dari ya perempuan yang polos, yang dari kampung gitu. Jadi bagaimana supaya para penonton percaya, artinya aku harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan metropolitan aku yang kayak mungkin cara ngobrolnya lebih berani melihat mata orang kayak gitu, mungkin lebih banyak nunduknya, nggak percaya dirinya tuh harus dimunculin gitu. Dan itu sangat susah sekali karena memang berbalikan sekali dengan kebiasaan-kebiasaan aku seperti ketemu kalian gini, lebih percaya diri. Nah itu tuh nggak boleh sama sekali. 3 karakter itu apa aja sih ya? Jadi waktu jadi perempuan dari kampung, ketika Kiara masih polos beradu nasib di Jakarta, terus yang kedua Kiara sudah mulai berani untuk melawan. Jadi 50-50 ya, masih ada Kiara dulu sama baru mau melawan. Yang ketiga ketika dia sudah menjadi Madame Rose. Madame Rose itu tuh orang yang terlahir menjadi sosok perempuan yang kuat, penuh dendam sekali, tapi sebenarnya hati kecilnya itu dia masih sangat susah berbuat jahat. Namun berbuat jahatnya ini itu dilandasi dengan kemauannya dia untuk membahagiakan keluarganya. Jadi lebih besar lah kemauan untuk pengen membahagiakan keluarganya, pengen hidup keluarganya lebih banyak lah ya. Pasti kalian kan pengen keluarganya, mama papanya dibeliin rumah, dibeliin mobil, dibeliin aset yang banyak gitu. Entah cara kalian bagaimana, mau itu kalian berkeringat ya pakai cara apa, kan kadang kita suka nggak peduli ya, kerja 24 jam gitu. Sama seperti Kiara, mau dia berbuat jahat, mau apa, ngebunuh siapapun, mau nyakitin siapapun, itu urusan yang kesekian. Yang penting keluarganya kenyang, hidupnya nyaman. More time for some more shows, getting more money, doing more road. More love, I don't need stress. Nggak boleh panjang itu pasti. Ya itu masih dalam ketentuan aku sampai sekarang. Tidak boleh serial mungkin. Jadi yang kalian lihat mungkin ya, maksudnya kan kayak wah gila nih sampai sebegininya. Itu tuh kadang kalian tidak tahu bagaimana kayak sebenarnya kalau kalian tadi ngeliat sepintas itu ada adegan aku kayak diturunin celananya. Jadi diangkat roknya terus kayak bagian dalamnya diturunin. Kalian kan nggak pernah tahu itu bagaimana prosesnya. Sebenarnya kalau misalnya kita para pemain bisa membocorkan itu tuh di dalamnya ada celana lagi dan itu pengambilan gambarnya seperti apa. Jadi yang paling bikin aku nyaman itu selain lawan mainnya, yang kedua bagaimana sutradaranya mengambil gambarnya, apakah membuat aku safe atau enggak. Berarti itu udah ada perjanjian dari awal ya? Udah ada perjanjian dari awal. Sebelumnya sutradara pasti menanyakan dulu sih, sama kayak pemain yang lainnya, nyamannya di mana? Kasih tahu kita nggak akan maksain. Sebenarnya aku kan membaca cerita ini pastinya tahu kan akan ada seksi. Tapi ketika aku tahu ini dibalurin, maksudnya kayak dibungkusnya secara jadi yang nonton itu tuh tidak jorok ya, maksudnya lebih yang kayak oh kalau nonton film ada seksinya kan kayak wah gitu, kayak panas hot. Tapi kalau nonton film ini seksinya malah bikin kita iba, arti nggak? Jadi bikin yang kayak ih gitu loh, arti nggak? Dan aku yakin banget di sini pun kenapa aku merasa kayak lebih tertantang ya untuk berperan seksi, terlihat seksi, terlihat orang-orang wih gila Erika seksi banget, menurutku itu lebih gampang
ketimbang gimana aku harus beradu seksin tapi kalian yang nonton tuh kasihan sama aku, iba sama aku.